Tapi setelah beribadah juga butuh kesabaran. Ya. Sabar apa? Jangan sampai ya. Sabar untuk tidak terjerumus dalam pembatal. Dalam pembatal atau pengurang pahala. Pengurang pahala. Kita sekarang sudah punya modal, sudah haji, hajinya mabrur. Mungkin ya, kita sudah umroh, umroh sudah punya. Udah pahala, ikut pengajian ada pahalanya, dakwah ada pahalanya, sedekah ada pahalanya, bangun masjid ada. Sudah dapat modal pahala. Ini dijaga baik-baik. Jaga baik-baik ya. Makanya Ibnu Qayyim mengatakan, perkaranya bukan engkau beramal, tetapi perkaranya engkau jaga amal dari perkara yang menggugurkannya atau menguranginya. Itu yang paling penting. Ya. Setan tidak peduli Anda beramal sebanyak-banyaknya, tapi kalau setan gugurkan, sudah setan lebih senang. Udah capek-capek gugur, udah capek-capek gugur. Jadi kita konsentrasi untuk bisa bersabar sebelum dan ketika, dan juga konsentrasi tatkala setelah apa? Beribadah. Ya. Sabar untuk misalnya sudah sedekah, jangan man wal adza. Kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Wahai orang beriman, jangan kau batalkan sedekahmu dengan menyebut-nyebut dan menyakiti orang yang kau bantu. Jangan. Kita sabar. Mungkin dia bikin jengkel, kita sabar. Kita ngomong sakit hatinya, pahala kita gugur, capek kita sudah berusaha. Ya. Riya, ya, hati-hati. Ujub bisa menggugurkan amal. Bangga dengan sedekahnya, bangga dengan pengaturannya, misalnya seorang jadi panitia pengajian, dia bangga, yang saya jadi panitia pengajian begini. Atau dai bangga dengan dakwahnya, dia merasa bangga, dia merasa seakan-akan dia telah berjasa kepada Allah, telah berjasa kepada agama. Kalau enggak ada saya mungkin begini-begini, ya enggak, itu enggak boleh, itu ujub namanya. Enggak ada ente, masih banyak yang lain, tenang aja. Iya. Emang ente siapa? Ya, jadi kita harus menjaga amal kita agar tidak gugur. Kita sudah punya modal, jangan sampai gugur. Di antara yang mengurangi amal soleh adalah bercerita. Bercerita dengan ikhlas. Bercerita dengan riya masalah. Karena bercerita dengan riya bisa jadi gugur pahala. Tapi kalau bercerita, kita cerita saja sekedar cerita meskipun masih ikhlas, maka pahala berkurang. Dari pahala amalan tersembunyi, nurun menjadi amalan yang diceritakan. Ini dua pahala yang berbeda. Allah mengatakan, in tubdu shadaqati fa ni'mahi wa in tukhfuha wa tu'tuhu al fuqara fa huwa khairul lakum. Kalau kau menampakkan pahala, menampakkan sedekah itu baik. Tapi kalau kau sembunyikan maka lebih baik. Ini dalil bahwasanya pahala amalan disembunyikan lebih baik daripada pahala amalan yang ditampakkan. Maka di zaman sekarang jangan suka share amalan, jangan suka share amal soleh. Sedikit-sedikit cerita ya. Latih diri kita untuk menyembunyikan amal soleh kita agar pahalanya lebih besar. Kata Nabi SAW, man istata'a minkum an yakuna lahu khabi'un min amalin soleh falyaf'al. Barang siapa yang mampu punya amal soleh yang tersembunyi, maka lakukanlah. Kalau bisa antara engkau dengan Allah. Subhanallah, ada seorang salaf, saya lupa namanya, tapi dia puasa 40 tahun kalau tidak salah, istrinya enggak tahu. Dia puasa sunnah, istrinya enggak tahu. Gimana caranya? Saya lupa namanya, tapi disebutkan dalam Syiar Alam Nubala, disebut dalam buku-buku siar sejarah. Jadi dia keluar di pagi hari, dia minta makan dari istrinya. Dia kerja di pasar, dia khazzaz, penjual baju. Dia minta makan dari istrinya. Istrinya kira itu makan, mau dia iftar di pasar, dia ambil. Sampai di sana dia sedekah sama orang. Sampai sana dia sedekah sama orang. Nanti dia pulang, dia beli makanan dari pasar. Orang kira dia makan sebelum maghrib. Nanti pulang dia agak malam, dia makan malam. Istrinya enggak tahu, selama puluhan tahun istrinya tidak tahu kalau dia apa? Puasa sunnah. Jadi kalau bisa Nabi mengatakan apa? Bayangkan Nabi berkata, rajulun tasaddaqa biyaminihi, seorang bersedekah tangan kanannya. Fa akhfaha, dia sembunyikan, hatta la ta'lama shimalu ma tunfiqu, sampai tangan kiri tidak tahu apa yang diketahui yang dilakukan oleh tangan kanan. Jangankan orang lain, sebagian badannya pun tidak tahu apa yang dilakukan oleh dia. Ini gambaran yang luar biasa, ya, metafora atau hiperbola dari Nabi SAW bagaimana seorang berusaha untuk menyembunyikan amal soleh ini. Hati-hati. Saya katakan para salaf dahulu, mereka bersusah payah untuk menyembunyikan amal soleh mereka. Sekarang orang bersusah payah untuk pencitraan. Terbalik. Dahulu berusaha payah untuk menyembunyikan amal soleh. Berusaha payah. Ya. Sekarang orang berusaha payah untuk. Ada seorang salaf, subhanallah, dia masuk kamar, dia bawa air.
Orang nggak tahu ngapain dia masuk air. Ternyata dia menangis, kemudian dia ingin basuh mukanya dari tangisan tersebut, dia pakai cilak. Yang cerita akhirnya anaknya. Nggak ada yang tahu kalau dia habis menangis. Ya. Ayub As-Sikhtiyani tatkala dia mau menangis, tatkala dia sampaikan hadis kemudian tiba-tiba menangis, maka langsung dia pura-pura flu. Dia bilang ma asyaddaz zukam. Betapa berat kalau kena penyakit flu, padahal dia tidak flu. Ya. Tidak ingin orang tahu bahwasanya dia menangis. Bukan nangis kemudian di shooting. Biar orang tahu saya orangnya khusyuk nangis. Satu dunia tahu saya nangis. Ya itulah kita dengan salaf yang beda-beda tipis, tinggal dibalik begitu.